Presiden Prabowo menekankan kembali pentingnya ketahanan energi di tengah ketidakpastian global. Dalam rangkaian groundbreaking 13 proyek hilirisasi fase 2 senilai 116 triliun rupiah Rabu siang, pemerintah kembali mempercepat pembangunan fasilitas industri pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether atau DME sebagai pengganti gas LPG impor yang sempat mandek akibat mundurnya investor dari Amerika Serikat. Lalu seperti apa percepatan gasifikasi batu bara yang dicanangkan pemerintah melalui Danantara tersebut? Berikut informasinya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan 13 proyek hilirisasi nasional fase kedua pada Rabu siang. Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih 116 triliun meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, dan 3 proyek di sektor pertanian. Tadi sudah disebut hilirisasi tahap pertama ada 13 proyek di 13 lokasi dan beberapa saat ini tahun ini juga kita akan tambah hilirisasi mungkin 6 lagi proyek dan terus menerus akan kita tambah. Mungkin ada tahap keempat, kelima, keenam. Insya Allah tahun ini juga. Groundbreaking proyek hilirisasi fase kedua ini mencakup sektor energi, diantaranya pengolahan batu bara menjadi DME untuk mensubstitusi impor LPG. Percepatan pengolahan batu bara menjadi DME di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ini dilakukan oleh 2 holding BUMN, yaitu PT Pertamina Persero dan PT Mineral Industri Indonesia atau MindID. Adapun PT Pertamina Patraniaga akan bergerak sebagai off-taker atau pembeli produk DME dan PT Bukit Asam Tbk sebagai operator produksi DME dengan kapasitas 1,4 juta ton per tahun. Proyek hilirisasi Coal to DME ini proyek yang sangat strategis sebagaimana arahan Pak Presiden sejalan dengan Astasita nomor 2 ya, swasembada energi dan juga Astasita nomor 5 terkait dengan hilirisasi khususnya Coal to DME ini akan mereduksi substitusi import LPG. Sebagaimana kita tahu per tahunnya kurang lebih kita import LPG itu kurang lebih 7 juta metrik ton dan ini DME ini akan menjadi proyek yang bisa mensubstitusi import LPG. Pertamina dalam hal ini akan kolaborasi dengan MindID dan PTBA yang akan mendevelop proyek Coal to DME ini. Pertamina sebagai off-takernya melalui Pertamina Patraniaga dan akan mendistribusikan kepada masyarakat sebagai pengganti LPG mereduksi impor. Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PT Bukit Asam Tbk, Turino Yulianto menjelaskan, fasilitas produksi DME tersebut direncanakan memiliki kapasitas input atau feedstock berupa batu bara low rank atau batu bara muda sebesar 7 ton untuk memproduksi DME sebesar 1,4 juta ton per tahun. Diperkirakan ada sekitar 5.000-an tenaga kerja yang terlibat, kemudian juga devisa, pajak, dan juga yang gak kalah penting pemanfaatan batu bara loreng yang selama ini belum teroptimalkan. Padahal cadangan kita sangat banyak. Kedepan diharapkan DME dapat menggantikan konsumsi LPG 3 kg subsidi untuk wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau dengan jumlah 3,5 juta kepala keluarga. Ini sudah berproduksi insya Allah 2-3 tahun ke depan untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan itu bisa terpenuhi dengan produksi yang diadakan di Tanjung Enim ini. Jadi kita sangat berharap ini kepada Danantara untuk dapat menjawab kabar gembira ini di 3 tahun ke depan. Herman berharap distribusi gas DME tersebut bisa melalui sambungan rumah agar masyarakat tidak perlu antre menukar tabung seperti LPG 3 kg. Agung Happy, Tanjung Enim, Sumatera Selatan.